Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, ma ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang kembali teman-teman di channel saya. Pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan kajian kita terhadap kritik sanad hadis. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pentingnya kita dalam mempunyai sanad dalam agama ini, ya, bahwasanya sanad itu adalah termasuk dari ajaran agama Islam, sebagaimana dikatakan oleh Abdullah ibnu Mubarak, al-isnad indi minad din. Kata beliau, sesungguhnya isnad, sanad itu indi, menurutku, minad din, adalah termasuk dari agama. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Andaikan bukan karena isnad, bukan karena sanad, orang akan berkata sekehendak hatinya. Fa idza qila lahu man haddatsaka, apabila dikatakan bagi orang tersebut, man haddatsaka, siapa yang telah menceritakan kepadamu, baqiya, maka dia tidak menjawabnya. Jadi penting kita untuk mengetahui sanad, ya, dalam agama Islam itu. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang sanad, tepatnya pada kuliah kritik sanad hadis. Kita akan membaca pada kitab Manhajun Naqd fi Ulumil Hadis dalam fi Ulumis Sanad, yang menjelaskan tentang ilmu-ilmu sanad. Yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang muttasil, ya. Penting kiranya untuk kita membahas tentang hal ini, ya. Muttasil. Baik. Al-muttasil wa yuqalu lahu al-mausul aydan, ya. Jadi al-muttasil artinya adalah bersambung. Dikatakan juga al-mausul, ya. Jadi kalau ada yang mengatakan al-mausul atau muttasil, itu adalah satu hal yang sama. Wa arrafuhu bi annahu huwa alladhi sami'ahu kullu wahidin min ruwatihi mimman fawqahu hatta yantahi ila muntahahu sawa'un kana marfu'an aw mauqufan. Didefinisikan bahwasanya wa arrafuhu bi annahu, bahwasanya hadis muttasil itu huwallazi sami'ahu kullu wahidin min ruwatihi, adalah hadis yang setiap masing-masing dari perawinya mendengarkan mimman fauqahu. Jadi mimman fauqahu, dari orang di atasnya, ya. Hatta yantahi ila muntahahu, sehingga berakhir sampai sanad yang terakhir. Sawa'un kana marfu'an, sawa'un kana, sama saja hadis itu berupa hadis marfu', au mauqufan, atau hadis mauquf. Jadi kalau kita di dalam ilmu hadis, kita tahu bahwasanya ada hadis itu yang marfu', yang sanadnya sampai kepada Nabi, atau yang mauquf, yang hanya sampai kepada sahabat. Baik hadis marfu ataupun mauquf, kalau sanadnya bersambung, itu disebut al-muttasil atau al-mausul. Jadi sampai di sini sudah jelas bahwasanya sanad hadis apabila bersambung disebut al-muttasil atau mausul. Sama saja dia berakhir sampai Nabi, yang disebut dengan marfu, hadis marfu, atau mauquf, yang hanya sampai kepada sahabat. Wa qauluhum, dan perkataan mereka ulama, alladzi sami'ahu, yang dia dengarkan, yulhaqu bihi fima narahu ma talaqahu biwasilatin ukhra. Yulhaqu bihi, disamakan dengan hadis yang sifatnya sami, ya, asima, ya. Ma talqahu biwasilatin ukhra, sesuatu hadis yang kemudian diterima dengan wasilah yang lain. Jadi dalam tahammul wal ada kita tahu macam-macam, ya, wasilah dalam tahammul wal ada itu. Ada yang menggunakan asima, jadi syekhnya itu membacakan hadis, muridnya mendengarkan. Maka disebut di sini pada definisi itu alladzi sami'ahu, fokus kepada kata-kata bahwasanya itu diperoleh dengan jalur asima. Tetapi apakah kemudian dia hanya melalui jalur asima? Tidak, katanya. Tapi semua hal yang menggunakan thariqah tahammul dan ada itu juga diterima.
Min wasail tahammul al-mu'tabarah, semuanya diterima dari cara-cara tahammul yang mu'tabar, yang diperhitungkan. Jadi baik itu menggunakan kal aradi seperti arad, wal mukatabah dan mukatabah. Jadi semuanya diterima, baik itu menggunakan sima, menggunakan arad ataupun mukatabah. Wal ijazah as-sahihah, juga menggunakan cara ijazah yang sahihah. Jadi kalau kita mendapatkan hadis secara ijazah, itu juga kemudian masuk dalam kategori hadis yang muttasil. Wa innama dzakaru as-sima fi ta'rif li'annahu al-ghalib. Kenapa yang disebutkan hanya as-sima? Karena itu adalah al-ghalib, yang paling banyak. Paling banyak orang meriwayatkan hadis itu adalah dia mendengar dari syekhnya. Jadi karena dia yang paling banyak, akhirnya di definisi tadi disebutkan alladzi sami'ahu, al-mausul bi annahu huwal ladzi sami'ahu. Jadi karena dia yang paling banyak. Waqad harisu fil bahthil al-muna'nan anal mutaakhirin ista'malu an fil ijazah. Waqad harisu fil bahthil mu'an'an. Kalau kita lihat dalam pembahasan hadis mu'an'an, annal mutaakhirin, sesungguhnya ulama mutaakhirin ista'malu an, menggunakan lafaz an fil ijazati dalam hadis yang diperoleh dari jalur ijazah. Jadi dalam tahammul wal ada, para mutaakhirin, ulama-ulama mutaakhirin ini, apabila mereka menggunakan lafaz an, itu kemudian adalah khusus bagi yang kemudian mereka peroleh dari jalur ijazah, ya. Wa anna dzalika la yukhrijuhu min qabilil ittisal, walaupun menggunakan lafaz an, mutaakhirin itu tidak kemudian mengeluarkan silsilah sanad itu dari bagian hadis yang muttasil. Jadi tetap dianggap ittisal, dianggap tetap muttasil. La yukhrijuhu min qabilil ittisal. Baik. Sekarang kita contohnya, baik yang marfu ataupun yang mauquf, karena dua-duanya tidak. Mithalul muttasil al-marfu. Contoh hadis muttasil yang marfu. Ma rawahu Malik, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik, an Nafi, dari Nafi, an Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar. Jadi dalam hadis ini ada 3 orang, ya. Jadi Imam Malik, kemudian Nafi, kemudian Abdullah bin Umar. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, berkata, alladzi tafutuhu salatul asr ka'annama watara ahlahu wa malahu. Alladzi, orang-orang, tafutuhu, yang kemudian lewat baginya, salatul asr, salat asar, orang yang melewatkan salat asar, ka'annama, sebagaimana, watara ahlahu wa malahu, sebagaimana dia nanti dicari, ya, makna watara ini, ahlahu, keluarganya, wa malahu, dan hartanya, ya. Jadi ini hadis alladzi tafutuhu salatul asri ka'annama watara ahlahu wa malahu, ini adalah hadis yang masuk kategori marfu, karena ini di sini dijelaskan, ya, di footnote-nya, ini adalah hadis yang disebut silsilatul dzahab. Ini diambil dari kitab Muwatta karangan Imam Malik, dan ini disebut silsilatul dzahab. Silsilah dzahab itu adalah golongan silsilah sanad hadis yang semua perawinya adalah perawi-perawi yang thiqah, maka disebut silsilah dzahab, mata rantai dzahab, mata rantai emas, ya. Siapa saja itu? Yang diantaranya adalah Imam Malik, kalau Imam Malik, kemudian Nafi, kemudian Abdullah bin Umar. Jadi kalau ada hadis diriwayatkan dari Malik, dari Nafi, dan Abdullah bin Umar, itu disebut dengan silsilatul dzahab. Ya. Jadi gampang saja, dalam Muwatta itu, kitab Muwatta itu kan termasuk kitab hadis yang ditulis pertama kali sebelum Imam Bukhari, ya, lebih dulu dari Imam Bukhari. Artinya dari segi jumlah perawi tentunya lebih sedikit, karena Imam Malik, kemudian dari Nafi, dari Abdullah itu hanya dua orang, ya. Abdullah bin Umar ini sahabat, kemudian kepada Nafi, kepada Imam Malik. Jadi semakin sedikit, makanya ini yang nanti disebut dengan hadis Ali, jumlah perawinya sedikit.
Kemudian misalul muttasil al mauquf, contoh hadis muttasil yang mauquf ya. Kalau tadi yang marfu yang sampai kepada Rasulullah, sekarang yang mauquf. Kita tahu tadi mauquf adalah hadis yang tidak sampai kepada Rasulullah, hanya berhenti sampai sahabat. Ma rawahu Malik aidan, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik juga. An Nafi, dari Nafi juga, annahu sami'a Abdullah bin Umar, bahwasanya dia mendengar Abdullah bin Umar yaqul, man aslafa salafan fala yushtaratu illa qada'uhu. Jadi hadis man aslafa salafan fala yushtarat illa qada'uhu ini adalah hadis yang hanya sampai kepada Abdullah bin Umar. Dan Abdullah bin Umar ini adalah seorang sahabat. Jadi beliau adalah tobakohnya sahabat, tidak sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab ini hadis ini disebut dengan hadis mauquf, ya, hadis mauquf. Fakullun minal haditsain muttasil, maka masing-masing dari hadis itu baik yang marfu ataupun mauquf adalah muttasil atau mausul ataupun mausul, semuanya itu muttasil dan mausul. Lianna ruwatahu, karena para perawinya sami'uhu min ba'dihim, mendengarkan, para perawinya itu mendengar dari orang sebelumnya, min ba'dihimul ba'd, dari sebagian yang ila muntahahu, sampai terakhirnya. Wa ammal maktu, adapun maktu ya, jadi kan tadi disebutkan dalam definisi itu hanya dua. Jadi sawaun kana marfu'an au mauqufan. Marfu' itu yang sampai kepada Nabi, adapun yang mauquf yang hanya sampai kepada sahabat. Tetapi di sini kita akan bahas juga bagaimana kalau dia itu adalah maktu. Bagaimana hukumnya hadis yang maktu? Apa itu hadis maktu? Ma wa huwa ma udhifa ila tabi, adalah hadis yang disandarkan, yang hanya sampai kepada tabi'in, idza tasala sanaduhu, apabila bersambung sanadnya. Fala khilafa, ini fala khilafa fi annahu yadkhulu tahta hadzal ma'u, maka tidak ada khilaf di antara ulama ini ya, bahwasanya hadis maktu ini masih tergolong dari golongan hadis yang muttasil. Lakinnal jumhur, akan tetapi jumhur qalu, ada satu catatan, jumhur ulama mengatakan la yuqalu lahu mausul al muttasil mutlak, kita tidak mengatakan pada hadis maktu itu dia muttasil secara mutlak, nggak boleh kita katakan muttasilnya secara mutlak, nggak boleh. Bagaimana? Bal yang bagi seyogyanya yukrina bima yumayizuhu an sabiqihi fayuqal, tetapi seharusnya kita memberikan tambahan yang menjadikannya berbeda. Yumayizuhu an sabiqihi, membedakan berbeda dari dua hadis yang lain, yaitu hadis marfu dan hadis maktu. Fayuqal, maka dikatakan hada muttasil ila Sa'id bin Musayyab. Jadi kalau dia hadisnya adalah sampai kepada tabi'in, kita sebut dia hadisnya muttasil, tapi harus diberi tambahan ayyukrina bima yumayizu an sabiqihi, yaitu apa? Muttasil ila Sa'id bin Musayyab. Jadi hadis itu muttasil, tapi muttasilnya hanya kepada Sa'id bin Musayyab, yaitu seorang tabi'in. Wa ajaza ba'dul ulama, sebagian ulama membolehkan ayutlaqa alaihi, dimutlakkan saja ya. Kalau jumhur mengatakan harus kita memberikan muttasilnya kepada siapa begitu ya. Jadi muttasil kepada Sa'id bin Musayyab yang kemudian dia adalah tabi'innya, khusus untuk hadis yang maktu. Wa ajaza ba'dul ulama ayutlaqa alaihi mausul. Tidak apa-apa menurut sebagian ulama dimutlakkan saja, tidak usah diberi tambahan muttasil ila Sa'id bin Musayyab misalkan. Au muttasil atau mausul sama saja, biduni ayyuqayyida bi syai'in uswatan bin naw'in as-sabiqain, biduni ayyuqayyad, dengan tanpa diberikan batasan, bi syai'in, dengan sesuatu, uswatan bin naw'ain as-sabiqain, sebagai meniru ya dengan dua macam yang sudah kita jelaskan. Jadi menurut sebagian ulama, walaupun itu maktu, itu hanya sampai kepada tabi'in, tidak usah diberikan takkid. Jadi dimutlakkan saja, diucapkan saja sebagai hadis yang muttasil atau mausul. Tidak usah diberi embel-embel, misalkan muttasil ila Sa'id bin Musayyab, muttasil ila fulan, tidak usah ya. Sebagian, tapi jumhur mengatakan harus diberi itu sebagai pembeda
dari dua hadis yang lalu, yaitu hadis yang sifatnya marfu dan yang mauquf. Kemudian kata beliau, wa ka'anna sir fi ma dhahaba ilaihil jumhur, seakan-akan rahasia kenapa jumhur mensyaratkan harus ada kata-kata muttasil bagi hadis yang maqtu itu, annal ladzi yantahi ila tabi'i yusammunahu al maqtu, karena hadis yang hanya sampai kepada tabi'in disebut hadis yang maqtu. Jadi hadis Nabi itu kan ma'udhifa ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam au ila sahabah awit tabi'in, begitu ya. Itu juga hadis. Tetapi kalau hadisnya sampai kepada Nabi itu disebut marfu, sampai kepada sahabat itu mauquf, kemudian kalau hanya sampai tabi'in ini dia disebut dengan maqtu ya. Wa huwa bi dhahiril lughawi diddul mausul. Kalau kita lihat secara bahasa itu adalah lawan dari kata mausul. Fayumayyizuhu biidhafatin ila tabi'i ri'ayatan lidzalik. Maka dibedakan hadis maqtu ini karena diidhafahkan kepada tabi'in sebagai cara agar kita membedai dari definisi yang tadi. Jadi begini ya. Khusus untuk hadis maqtu itu menurut jumhur harus diberikan qarinah atau diberikan penjelasan. Ini muttasil sampai siapa? Karena secara bahasa kan maqtu itu yang terputus. Tetapi walaupun itu maqtu, itu kan muttasil ya, muttasil sampai kepada hanya sebatas kepada tabi'in. Oleh karena itu untuk hadis maqtu yang muttasil itu harus diberi qaid ya. Misalkan muttasil ila Sa'id ibnil Musayyab, ini di sini muttasil ila Sa'id ibnil Musayyab. Ini harus diberikan itu agar kita bisa membedakannya dengan hadis yang marfu dan yang mauquf ya. Karena maqtu sendiri itu kan artinya yang terputus. Baik, itu ya teman-teman yang bisa kita jelaskan. Alhamdulillah kita sudah mengetahui hadis muttasil dan hukum-hukumnya, baik itu yang marfu ataupun yang mauquf dan yang maqtu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Teman-teman semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukran ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.